Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Saya dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi isu, permasalahan, manajemen, dan smart ASN. Yang pertama ini ada pengaduan belum optimal. Gapnya sendiri terdapat sistem pengaduan belum terintegrasi, kurang responsif, dan sulit diakses. Yang mana berdampak pada resiko pelanggaran tidak terlaporkan, menurunnya kepercayaan pegawai dan publik. Untuk manajemen ASN sendiri, yaitu pengaduan yang belum optimal menyebabkan penyimpangan sulit terdeteksi, mendorong ASN membuat data pengaduan untuk pengawasan, pembinaan, dan pengembangan ASN. Untuk Smart ASN sendiri, yaitu menjadi ASN disiplin, integritas tinggi, adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi yang semuanya tergantung pada mekanisme pengaduan yang optimal. Selanjutnya, untuk kurangnya pengetahuan penggunaan aplikasi Seriko Pintar, yang mana gap-nya sendiri yaitu ASN belum sepenuhnya memahami cara penggunaan Seriko Pintar, kemudian sistem belum dimanfaatkan secara optimal untuk monitoring kinerja dan pelaporan. Dampaknya yaitu ada kesalahan input data atau laporan terlambat, kemudian pengawasan kinerja ASN menjadi tidak akurat, lalu ada proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi lambat. Untuk manajemen ASN sendiri yaitu tidak hanya digital, tapi sumber daya harus ditingkatkan seperti mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi. Untuk Smart ASN-nya, mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi digital ASN sehingga dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk isu yang ketiga itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan SOP ya, yang mana gap-nya ini kepatuhannya tuh tidak merata, sosialisasi SOP terbatas, serta monitoring belum optimal, yang berdampak pada resiko sanksi hukum, kesalahan prosedur, dan reputasi organisasi menurun. Untuk manajemen ASN sendiri, yaitu adakan pembekalan regulasi dan SOP kepada ASN agar pemahaman seragam serta memasukkan materi kepatuhan ke dalam program pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua, Smart ASN-nya meningkatkan literasi regulasi dan SOP melalui modul. Untuk metode penepisan isu di sini untuk isu pengaduan belum optimal, urgensinya itu mekanisme pengaduan adalah sarana penting untuk mencegah pelanggaran dan menjaga integritas. Jika tidak segera diperbaiki, potensi penyalahgunaan wewenang tidak terdeteksi. Untuk seriousness-nya, menunggu transparansi dan akuntabilitas organisasi, menurunkan kepercayaan publik terhadap Kementerian PU. Untuk DOT-nya sendiri, jika dibiarkan, budaya diam akan tumbuh, pelanggaran semakin sulit dikendalikan, dan potensi kasus korupsi atau pelanggaran etika meningkat. Untuk kurangnya pengetahuan penggunaan aplikasi Siriko Pintar, urgensinya adalah ASN membutuhkan pemahaman digital agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif tanpa peningkatan literasi, kemudian layanan publik akan terhambat. Seriusness-nya sendiri mengurangi produktivitas ASN, menimbulkan kesenjangan kinerja, serta menghambat implementasi sistem digital yang sudah dibangun. Untuk growth-nya, jika tidak segera diatasi, kesenjangan literasi digital semakin melebar, aplikasi tidak termanfaatkan optimal, dan investasi teknologi menjadi sia-sia. Untuk kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, urgensinya regulasi dan SOP adalah fondasi tertib administrasi, pelanggaran SOP segera berdampak pada ketidakseragaman layanan, kemudian seriousness-nya sendiri berisiko menimbulkan kesalahan prosedur, inefisiensi, bahkan pelanggaran hukum. Hal ini bisa mencoreng reputasi lembaga. Jika dibiarkan, untuk growth-nya, budaya tidak patuh akan meluas, menurunkan disiplin kerja ASN, dan menghambat terwujudnya smart governance serta smart ASN. Di sini ada USG-nya yang mana yang paling besar itu nilainya di isu pengaduan belum di kepatuhan terhadap regulasi dan SOP. Untuk SWOT kepatuhan terhadap regulasi dan SOP sendiri, yang pertama itu ada strength, yaitu ada regulasi dan SOP yang jelas sebagai pedoman kerja, kemudian tim atau unit pengawas internal yang berperan dalam monitoring, kemudian itu yang ketiga budaya sudah mulai terbentuk di sebagian unit. Kemudian ada weakness, untuk weakness sendiri itu kepatuhan belum merata di semua level organisasi, terus kurangnya sosialisasi atau pemahaman SOP yang mendalam, kemudian ada monitoring dan evaluasi kepatuhan belum optimal. Untuk opportunities-nya sendiri, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah tracking kepatuhan, misal sistem digital SOP.
Kemudian pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk threat sendiri, resiko sanksi, hukum atau denda jika SOP dan regulasi tidak diikuti. Kemudian penurunan kepercayaan publik atau internal jika terjadi pelanggaran. Untuk solusinya, yaitu membuat sosialisasi SOP secara berkala, di mana sosialisasi rutin sangat penting untuk memastikan setiap ASN memahami dan menguasai regulasi serta SOP terbaru. Dengan adanya pembekalan yang dilakukan secara berkala, baik melalui workshop, e-learning, maupun forum diskusi, ASN dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan aturan. Kemudian ada monitoring digital, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepatuhan SOP. Melalui dashboard atau aplikasi pengawasan, pimpinan dapat memantau secara real-time tingkat kepatuhan pegawai, progres pekerjaan, serta potensi deviasi dari aturan yang berlaku. Sistem ini juga menciptakan transparansi karena data yang tercatat dapat diakses oleh pihak terkait untuk evaluasi lebih lanjut. Yang ketiga ada audit internal rutin yang mana berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan SOP dilaksanakan sesuai ketentuan. Pelaksanaan audit secara rutin membantu mendeteksi lebih awal adanya ketidakpatuhan, kesalahan prosedur, maupun kelemahan sistem yang perlu diperbaiki. Selain itu, hasil audit juga menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan dan penguatan budaya kepatuhan di lingkungan kerja ASN. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.